Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah presentasi sederhana mengenai strategi kewirausahaan. Nah, jika pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang konsep dari kewirausahaan, maka di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana sih pengelolaan dari kewirausahaan itu. Nah, pengelolaan dari kewirausahaan ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Nah, tahapan perencanaan. Perencanaan ini adalah suatu hal yang di dalamnya terdapat visi dan misi suatu usaha, kemudian ide, rincian, strategi-strategi pemasaran dalam suatu usaha tersebut. Nah, perencanaan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dia berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen atau pengelola usaha. Nah, untuk menentukan suatu usaha, tentu diperlukan ide-ide kreatif dari seorang wirausahawan yang tentunya harus dibarengi dengan adanya komunikasi yang baik dengan orang lain. Harus ada relasi yang baik dengan orang lain. Nah, itulah pentingnya komunikasi. Karena apa? Karena dengan adanya komunikasi, kita bisa mendapat pengalaman, mendapat ide, serta gagasan-gagasan dari orang lain yang mungkin tidak terfikirkan oleh kita. Nah, perencanaan usaha ini juga dapat dijadikan sebagai suatu jalan untuk pembuatan proposal yang nantinya proposal itu akan bermuara kepada suatu pinjaman dana dari orang lain atau pihak-pihak yang lain. Nah, itu adalah tahapan perencanaan. Kemudian yang kedua adalah tahapan pengelolaan keuangan. Nah, uang atau modal itu sangat penting sekali dalam suatu usaha. Jika seseorang ingin berwirausaha namun tidak memiliki modal, nah pastilah dia tidak akan memiliki kepercayaan diri kalau usahanya ini bisa berkembang. Bagaimana mungkin usaha bisa berkembang kalau tidak ada modal? Namun, sebenarnya modal ini tidak melulu harus berasal dari diri sendiri. Maksudnya adalah modal ini bisa saja datang dari pihak manapun. Apakah itu dari keluarga, apakah pinjaman dari orang lain, ataukah pinjaman dari perusahaan lain dalam bentuk investasi. Jadi, modal ini tidak harus berasal dari diri sendiri. Nah, pengelolaan keuangan ini artinya adalah bagaimana kita mengusahakan adanya uang, mengusahakan adanya modal, kemudian bagaimana kita menggunakan modal tersebut, kemudian bagaimana juga kita bisa mengendalikan modal tersebut. Bagaimana peredaran modal tersebut agar tidak ada sesuatu yang terbuang sia-sia. Nah, terdapat tiga konsep yang harus dipahami dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama itu tadi adalah sumber dana atau keuangan. Nah, sumber dana ini dijadikan sebagai dana untuk operasional dari perusahaan atau usaha tersebut. Nah, dana ini ada 3 macam bentuknya, yaitu ada yang pertama dana internal, yang artinya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, dana internal ini apakah dari diri sendiri seorang wirausahawan atau dari bantuan anggota-anggota lainnya gitu. Kemudian dana internal ini ada juga yang namanya dana cadangan. Dana cadangan ini artinya adalah dana yang bisa digunakan sewaktu-waktu ketika misalkan perusahaan lagi membutuhkan dana. Itu kita dapat mengambil dari dana cadangan. Kemudian yang kedua yaitu dana eksternal, artinya adalah dana yang didapatkan dari luar perusahaan tersebut. Bisa dari perusahaan lain dalam bentuk investasi, atau pinjaman modal dari bank misalnya, atau dari pihak manapun yang berasal dari luar perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa menyebutnya sebagai dana ventura. Nah, dana ventura ini artinya adalah dana atau pinjaman dari perusahaan besar kepada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil.
yang ingin menginvestasikan dananya kepada perusahaan-perusahaan kecil. Tentunya itu akan menimbulkan keuntungan-keuntungan juga bagi perusahaan besar tersebut yang melakukan peminjaman dana. Nah, itu adalah sumber dana. Kemudian yang kedua adalah perencanaan dan penggunaan dana. Bagaimana kita sebagai seorang manajer dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan usaha. Artinya tidak ada dana yang terbuang secara mubazir. Nah, penggunaan dana ini untuk apa saja? Ada untuk biaya awal atau modalnya, kemudian biaya operasional usaha, biaya administrasi, kemudian gaji karyawan, sewa bangunan, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan usaha tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengendalian dana. Artinya bagaimana kita mengawasi dana tersebut, mengawasi peredaran dana tersebut dalam proses pemasaran misalnya. Kemudian kita lihat apakah usaha yang kita jalankan ini memiliki keuntungan atau tidak. Artinya kita bisa mengendalikan sendiri peredaran dana tersebut. Nah, kemudian proses yang ketiga yaitu adalah pemasaran. Artinya bagaimana suatu produk itu didistribusikan kepada konsumen melalui proses yang dinamakan sebagai pemasaran. Nah, proses pemasaran ini merupakan suatu kegiatan yang meliputi banyak hal. Yang pertama itu adalah barang atau jasa yang kita produksi itu harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Artinya, ketika kita membuat suatu barang itu tidak sesuai dengan asumsi kita, tapi kita sesuaikan dengan apa yang orang butuhkan, apa yang orang inginkan tentang produk kita. Kemudian yang kedua, proses menghasilkan barang dan jasa, bagaimana kita memproduksinya. Kemudian kita menentukan harganya sesuai dengan kebutuhan tempatnya. Misalnya, apakah suatu barang ini cocok untuk diberikan harga segini. Itu sesuai dengan tempatnya, apakah itu di kota, apakah itu di desa, apakah itu jauh dari pusat keramaian, apakah tidak. Tentu kita harus pandai-pandai menentukan harga. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendistribusian barang dan jasa yang dibarengi dengan promosi. Nah, promosi ini sangat penting sekali dan di zaman sekarang ini yang namanya promosi itu banyak sekali medianya, tidak hanya dengan promosi langsung, tapi juga bisa melalui media sosial. Karena kita ketahui di zaman sekarang sosial media itu sangat banyak sekali, ada juga aplikasi belanja online yang dalam bentuk Shopee atau Lazada dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian kita juga bisa promosi dengan teman-teman yang nantinya mereka akan mempromosikan kepada temannya yang lain melalui jejaring sosial media. Nah, mungkin sedikit itu saja pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.